Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh kuasa-Mu, kami mampu menghadapi segala perkara. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 61 ayat 2-3. Tertulis demikian. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, puluhan ribu orang dari Maroko berenang, menyeberangi laut, berusaha masuk ke Ceuta, wilayah Spanyol. Mereka merindukan keadaan yang lebih baik, lebih sejahtera dibandingkan kondisi mereka di tempat tinggal asal mereka. Setiap kita pasti punya kerinduan untuk memiliki situasi dan kondisi yang lebih baik. Setiap orang pasti ingin dan merindukan tempat tinggal dan masa depan yang aman. Pemazmur Daud mengalami situasi di mana dia merindukan situasi keamanan karena dia sedang kelelahan, mengalami kelesuan dalam jiwanya. Kita perhatikan Mazmur 61 ayat 2-3 ini. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Puluhan ribu orang dari Maroko itu nekat. Mereka berenang karena sadar bahwa mereka ingin keadaan yang lebih baik. Meskipun ada resiko tenggelam, dan memang kenyataannya ada puluhan orang yang tenggelam. Dalam kehidupan rohani kita, saudara, kita seringkali merasa terlalu nyaman dan lupa bahwa kita ini butuh Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang sulit, dalam kesukaran, seringkali juga kita melupakan Tuhan. Kita tidak datang kepadanya. Kita semua perlu Tuhan dan perlu kesungguhan dalam mencari Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa Tuhanlah yang dia perlukan. Hatinya yang sedang letih lesu hanya dapat dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang berenang menuju daratan Spanyol itu berharap akan mendapatkan kepastian secara ekonomi. Tentu tidak salah keinginan ataupun pemikiran demikian. Tapi perlu kita sadari bahwa di dunia ini kita tidak mendapatkan jaminan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan keamanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ada ketenangan, ada kelegaan, ada kedamaian, ada pemeliharaan yang ajaib. Di dalam Tuhan, jiwa kita atau hati kita yang letih lesu mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sekitar kita ada banyak orang yang merasa kehilangan harapan, tidak ada daya, putus asa dan tidak bersemangat. Solusi pertama dan utama bukanlah pindah negara, tapi datang kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber segala berkat, pertolongan yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
seperti pemazmur yang datang kepada Tuhan. Biarlah kita juga datang kepadanya dalam kelesuan, dalam kehilangan semangat kita, dalam keputusasaan, dalam kegundah gulanaan. Mendekatlah kepada Tuhan, masuk hadirat-Nya dalam doa-doa kita. Mintalah pertolongan Tuhan. Sungguh Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita, menara yang kuat terhadap musuh dan segala persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Seperti pemazmur kami merindukan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Di dalam-Mu Tuhan Yesus kami menemukan kelegaan. Di dalam Engkau saja Tuhan kami tenang, kami aman, kami damai, kami sejahtera. Dunia ini menjanjikan banyak hal, tapi hanya Engkau Tuhan, dan di dalam Engkau saja kami menemukan janji yang pasti. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Bapa. Tuntun kami Roh Kudus, melangkah di dalam kebenaran-Mu dan terus masuk dalam rencana-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, Engkau tahu ya Tuhan, setiap kondisi kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Curahkanlah berkat-Mu atas bangsa kami, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah juga anugerah, rahmat, kasih karunia-Mu kepada setiap orang. Jamahlah setiap hati agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.